Oke, nah setelah ini ya, di sini nanti itu bisa diakses tadi slide-nya yang udah aku kirim linknya. Terus nih untuk yang tulisan-tulisan di garis bawahi ini tuh ada linknya, jadi nanti bisa dibuka. Nah, kita mungkin ke B2B coordination dulu kali ya. Ini kamu belum bisa buka sih soalnya kayaknya belum login ke intern LD kan. Iya. Nah, untuk B2B coordination spreadsheet ini seperti namanya coordination, jadi segala macam file-file, link-link yang bakal kita pakai di training yang kita pegang. Dalam hal ini kamu pegang BI, jadi kamu ada di ini nih, di training BI ini. Nah, training BI itu nanti di sini informasinya banyak nih, mulai dari yang informasi jadwal kelasnya, mentornya siapa, SPK-nya udah dikirim atau belum, kalendernya udah di-tag atau belum. Terus geser ke kanan dikit, itu tuh ada info tentang kelasnya gitu, LMS-nya. Kayak enrollment key-nya yang buat student join tuh apa sih? Kayak Google Classroom kan kalau mau join ada enrollment key-nya kan. Nah, ini tuh enrollment key-nya. Terus Zoom-nya, Zoom ini apa? Zoom ini tuh nanti untuk recording gitu. Sama untuk kelas yang online-online-nya kita pakainya Zoom 17. Tapi kalau misalkan Zoom 17 dipakai, kita bisa make sure dulu jadwal Zoom-nya itu di namanya spreadsheet, kita ada nama spreadsheet-nya itu jadwal Zoom dibimbing. Nah, sebelum kamu misalkan nih besok ada kelas yang online, ada mentoring gitu ya. Mentoring jam 8 pagi sampai jam 9. Pakai Zoom berapa ya? Nah, kamu harus cek dulu nih availability dari Zoom-nya. Misalkan sekarang tanggal 30, besok tanggal 31 nih. Jam 8 kira-kira ada link berapa yang kosong. Tapi diutamain pakai link 17 dulu. Nih, misalkan link 17 kosong. Oh ya udah berarti bisa dipakai. Kalau link 17 nggak kosong, boleh geser ke 16, boleh geser ke 18, 19, 20 bebas. Gitu. Nanti cek availability-nya di sini. Ini linknya juga ada sebenarnya di slide. Gitu. Terus geser ke kanan lagi breakout room. Sebenarnya ini nggak perlu. Breakout room kalau di CT biasanya nggak perlu. Terus tools ini tuh kayak misalkan kita bakal pakai Python atau kita bakal pakai Postgre. Nah, ini boleh ditulis di sini nih. Kayak di sini nih ada kelas SQL kan, boleh ditulis di sini kayak BigQuery toolsnya. Oh, aku nggak bisa. Gitu. Terus check out key ini buat apa? Check out key ini buat absen gitu. Jadi ketika mereka udah selesai kelas, mereka tuh akan dikasih link form feedback. Jadi mereka akan ngisi feedback dulu terkait kelas berjalannya kelas. Nanti setelah mereka submit feedback, mereka tuh akan dapat kode checkout ini. Nah, kode checkout ini nanti mereka akan masukin di LMS. Nanti bisa dieksplor juga LMS-nya. Kayak gitu. Nanti setelah ini juga ada penjelasannya. Terus ini nanti link form feedback di bagian kolom ini. Itu tuh kita nge-hyperlink linknya form feedback tersebut. Misalkan day 1 link form feedbacknya apa. Day 2 link form feedbacknya apa. Kayak gitu. Kalau post test sebenarnya lebih ke checklist aja sih. Post testnya udah ada atau belum dan udah di-upload ke LMS atau belum. Ini nanti aku yang bakal bantu follow up juga ke teman-teman learning design. Kayak gitu. Karena yang masukin ke LMS untuk materi untuk post test itu biasanya tim learning design. Terus untuk dokumentasi seperti biasa ya, kalau dokumentasi ya folder dokumentasi aja. Di Google Drive linknya dimasukin ke sini. Terus kalau recording ini linknya nggak usah diisi, diabaikan aja. Tapi statusnya aja yang diganti. Kayak udah publish atau belum. Jadi setelah kayak di Canvas juga ya Mel kan Des ya. Jadi di Ya. Canvas tuh kan kalau misalkan kalian habis kelas ada recordingnya udah dipublish atau belum gitu kan. Kayak gitu aja nanti diupdate statusnya. Terus untuk assignment ini status sebenarnya buat kita memudahkan kita tahu aja. Misalkan di day 1 ada assignment atau enggak. Kalau ada boleh diganti ada, kalau nggak ada boleh diganti nggak ada. Correction statusnya juga mengikuti. Misalkan nggak ada, ya nggak ada. Gitu. Terus geser lagi ke kanan, di sini ada short summary dari kelasnya. Yang pertama ada rating mentor. Rating mentor ini didapatkan dari form feedback yang tadi. Jadi form feedback tadi itu aspek-aspeknya banyak. Nanti bisa dilihat juga di form feedbacknya. Terus nanti bisa di rata-rata. Jadi itu nanti ada kualitatif, ada kuantitatifnya. Nah, yang kuantitatif itu tuh bisa di rata-rata.
yang kualitatif nanti kamu summary. Jadi misalkan nih rating pemahaman materi rata-ratanya 4,8. Nah, di sebelah kanannya tuh di kolom kanannya tuh ada feedback kualitatifnya. Nah, itu bisa kamu summary dari seluruh peserta, ditaruh aja di sini. Contohnya gimana? Entar dulu. Jangan contoh dulu, ini dulu deh. Terus performa mentor. Jadi sama kayak rating mentor, nanti performa mentor juga kamu summary. Terus kira-kira ada takeaways apa nih yang bisa diambil atau misalkan bisa diperbaiki untuk next kelasnya atau notes-notes yang penting gitu. Boleh ditaruh di key takeaways ini. Nah, untuk yang sebelah kanan ini nggak usah dihiraukan karena ini nanti yang ngisi aku. Gitu ya. Nah, contoh ngisinya kayak apa? Itu kamu bisa benchmarking ke ini nih, training BNA data Envis. Nah, kayak gini nih. Kurang lebih. Nih form feedback kan udah ada linknya. Post test udah checklist. Itu yang BI belum aku ganti aja sih. Documentation ya folder dokumentasinya aja dimasukin. So, ke apa? Ini feedback sih. Nih, sorry. Ini bisa dimasukin dokumentasinya, link Google Drive, ini juga bisa. Terus statusnya nih, recording, publish, udah. Nggak ada tugas, ya berarti nggak ada yang dikoreksi juga. Terus mentor rating ini kebetulan aku nggak ngisi, karena ini yang megang kemarin aku, jadi aku langsung catat di notebook yang lain. Tapi kalau kamu mau lihat yang lain, atau misalkan di benchmarking BNI, DA, dan FIS nggak ada nih. Kamu bisa lihat ke yang PZSIB ini. Ini Zenius sih sebenarnya. Nah, kamu ikuti itu. Nih, jadi kayak gini nanti, rating mentornya berapa, rating pemahaman materinya berapa, gimana, performa mentornya gimana, key takeaways-nya gimana nih. Bisa dilihat. Gitu ya. Untuk B2B kurang lebih kayak gitu. Nanti, kan ini sebenarnya banyak nge-link ke link-link lain ya. Nanti itu bakal aku jelasin juga di slide next-nya. Kurang lebih gitu untuk B2B. Nah, terus selanjutnya, ini ada hal-hal yang harus dilakukan sebelum, saat, dan setelah kelas. Nah, seperti biasa, kalau misal kamu kan udah kebayang ya, kelas manager tuh ngapain gitu. Karena udah sering lihat juga kan, Aul gimana. Nah, untuk yang pertama, ini ada memastikan materi online material, dan assessment telah diunggah ke LMS. Ini tuh mastiin dari mentor gitu. Caranya gimana? Itu tuh nanti bisa dilihat di LMS. Nanti aku tunjukin gimana pas nunjukin LMS. Tapi kalau di CT ini banyak kan aku lebih sering mintanya by WA aja karena durasi programnya nggak lama gitu. Jadi cuman sekali kayak mentor sekali kirim terus nanti kita yang akan masukin ke LMS untuk dilihat student. Terus nanti ini yang kedua menyiapkan materi ice breaking. Nah, materi ice breaking ini sebenarnya kalau di kelas online nggak usah sih karena kelas online-nya juga nggak lama kan 2 sampai 2,5 jam doang. Jadi kalau misalkan ada ice breaking pun kayaknya lebih mending istirahat aja gitu karena nanti kelas online-nya tuh cuma soft skill kelas aja sih, bukan kelas yang teknik. Dan yang mentoring kan juga durasinya nggak lama. Kayak gitu. Terus membuat form feedback. Nah, sebenarnya form feedback ini nanti udah ada, tinggal diduplikat aja sesuai dengan kelas yang ada. Sesuai dengan kelas yang ada, nanti kamu bisa lihat di folder data and visualization. Jadi sekarang kan kamu business intelligence. Nah, kemarin tuh udah ada yang jalan kan data visualization. Nah, nanti kamu folder-folder atau file-filenya tuh bisa benchmarking ke punya data and visualization gitu. Nanti ada drive-nya juga habis ini. Nah, terus bikin folder dokumentasi ini juga udah ada sebenarnya. Sama membuat cue card moderator kalau misalkan butuh. Kalau nggak butuh nggak apa-apa. Ini udah aku garis bawahi berarti ada referensinya di sini. Kalau mau diganti-ganti juga boleh. Gitu ya. Terus ini selanjutnya saat kelas seperti biasa, pembukaan, terus record kelasnya, sama bantu encourage student supaya aktif di kelas ya. Kayak sebenarnya ini lumayan penting sih yang nomor 3 karena nanti pas mentoring misalkan sepi gitu ya, kamu bisa bantu teman-teman atau pesertanya tuh biar ke-trigger untuk nanya gitu. Kayak gitu. Sama kalau yang untuk soft skill juga ya kurang lebih sama sih. Cuman kan kalau soft skill biasanya nggak terlalu banyak ini ya, nggak terlalu banyak pertanyaan sih. Terus yang keempat ice breaking jika ada, dan yang terakhir penutupan. Kayak gitu. Terus yang setelah kelas, nah setelah kelas ini ada mengolah hasil feedback seperti yang aku udah bilang tadi untuk bantu ngedapetin kayak
rating kuantitatif sama feedback kualitatifnya di summary. Terus ini memberikan summary feedback ke mentor terkait sebagai bahan evaluasi. Jadi nanti ada poin-poin yang harus disampaikan ke mentor gitu. Kayak dari pemahaman materi nih. Materi kira-kira peserta nih materi banyak yang kurang paham di mana sih. Terus dari interaktif kelas udah bagus apa belum, sama gimana cara mentor ngejelasin tuh udah bagus atau belum. Nah itu tuh nanti ada di form feedbacknya sih, bisa dilihat juga. Nanti aku kasih tunjukin contoh summary feedback yang sering dikasih ke mentor juga. Nah terus yang terakhir mengisi after class seperti yang ada pada checklist. Nah checklist ini nanti juga udah aku buatin checklistnya apa aja. Dan biasanya setiap Senin tuh aku ngasih kayak to-do list CM apa yang harus dikerjain dalam 1 minggu ke depan. Gitu. Nah, terus ini sebenarnya kayak tas tambahan ya, karena biar kebayang aja nge-moderator tuh gimana, terus nanti kamu bisa join ke kelas bootcamp dulu. Ini belum aku update jadwalnya, tapi nanti aku bisa update di grup aja jadwal kelas bootcamp yang kira-kira possible buat kamu ikutin yang mana gitu untuk benchmarking moderator gitu. Terus ini link Zoom dibimbing bisa lihat di sini ya. Terus sama silahkan join ke grup BNI ini untuk benchmarking caption dan lain-lain gitu. Karena ini grup company training juga, cuman yang udah jalan. Topiknya data analytics and visualization. Kalau kita kan topiknya BI gitu. Nah, terus selanjutnya ini, sampai sini kamu ada yang mau ditanya dulu atau enggak? Tadi kan yang apa ya, ada yang kuantitatif sama kualitatif. Terus kalau misalnya yang itu tinggal di rata-rata. Terus tapi tadi ada summary. Tapi tuh ada angkanya juga. Itu aku masih kurang paham sih. Gimana? Des, sorry. Tadi itu ada di spreadsheet gitu. Kan kalau misalnya yang bisa dihitung kita rata-ratain. Tapi kalau misalnya yang summary itu kita tinggal ambil seluruh masukan-masukan gitu. Nah, tapi tadi itu di spreadsheet itu yang bagian summary ada ada nilainya juga. Nah, itu didapatkan dari mana, Pak? Nah, yang summary nilainya tuh dari yang kuantitatif itu, Mel. Mel lagi, Des. Paham nggak maksudku? Berarti rata di summary-nya itu didapetin dari yang rata-rata yang tadi dihitung. Betul. Jadi tuh modelan responsnya ini nanti kayak gini nih. Ada nggak ya di sini? Harusnya ada sih. Ini bentuknya kayak gini nih nanti. Jadi ini rating kuantitatifnya. Yang ini kualitatifnya. Gitu, Des. Iya betul gitu, Des. Kebayang nggak? Kebayang. Jadi nanti summary-nya kamu ambil dari sini. Ratingnya dari sini. Gitu. Ada lagi? Terus yang SPK itu apa ya, Kak? SPK, oke. Kamu kenapa udah baca SPK? Oh, SPK, kirim SPK maksudnya. Yang centang-centang itu tadi kan? Iya. SPK itu nanti aku aja yang kerjain. Karena itu surat perjanjian kerja sama aja sih. Itu udah sih, nggak usah dipikirin sih kalau itu. Udah aman sama aku. Gitu. Ada lagi? Untuk yang join ke grup-grupnya itu dimulai tanggal berapa? Kan ada grupnya tuh ada lumayan banyak ya. Ada yang satu grupnya Kak Gifari, Philip sama aku. Terus ada grup mentor. Terus yang tadi terakhir tuh yang apa ya? Yang caption. Nah itu bisa dimulai dari kapan? Boleh abis ini join langsung boleh. Itu kan udah ada link-linknya sebenarnya di slide-nya. Tapi nanti aku invite aja kalau misal biar nyimak ini dulu. Atau after ini aja nanti. Gitu. Ada lagi kah? Aman sih. Oke, kita lanjut dulu ya. Oke. Nah, ini yang harus kamu lakukan juga yang pertama,
supaya lebih familiar dengan hal-hal yang harus dilakukan before dan after class, kamu bisa ini nih, buka link-link ini nih. Jadi nanti kalau misalkan yang di grup itu nanti kamu bisa pas join kenalan dulu. Tapi sebelum itu mungkin nanti aku yang akan instruksiin dulu di grup yang kita bertiga ya, biar kamu barengan sama Philip gitu kenalannya. Terus nanti coba akses kebutuhan class manager di explore ya di dalam Google Drive CT ini. Terus nanti sama yang ketiga, kamu bisa melihat-lihat spreadsheet CT Sprint dan Drive CT BNI ini. Kalau mau lihat gimana, bentukannya tuh kayak gimana nih, kita lihat ya satu-satu. Yang pertama, kebutuhan class manager. Nah, kebutuhan class manager itu buat CT BNI, kamu bisa lihat di link yang tengah ini nih. Ini tuh folder Company Training BNI. Nah, punya kamu kan ada di nomor 2 ini ya, Business Intelligence, nanti sama Philip. Yang udah running itu adalah yang data visualization. Jadi nanti ketika kamu di Business Intelligence kayak, nih aku buka ya, ini kan ada beberapa kan. Misalkan kamu bingung nih, oh ini maksudnya apa sih? Kamu bisa lihat ke yang punya data visualization gitu. Atau kalau masih nggak kebayang juga, bisa nanya ke aku langsung di grup. Kayak gitu. Nah ini ada beberapa folder, ini nanti bisa dilihat-lihat isinya apa aja. Terus nanti kalau misalkan memang ada yang nggak paham, boleh ditanyain. Nah, mungkin aku sedikit overview juga, Bang, materi ini isinya referensi-referensi materi yang ada di bootcamp untuk nanti dibuat PPT yang baru sama mentor. Terus kalau SPK mentor, isinya surat perjanjian kerja mentor, ini nggak usah dihiraukan. Dokumentasi kelas, isinya nanti dokumentasi kelas, kayak foto atau video. Terus nanti survei student profile ini, case-nya itu ada di Business Intelligence sama data kemarin. Kenapa? Karena di sini kita ada materi SQL, dan kita harus tahu nih profile studentnya, apakah udah pernah pegang SQL atau belum. Kalau udah pernah, siapa aja yang udah pernah, siapa aja yang belum, supaya nanti pembagian kelompoknya rata gitu. Tapi ini yang nomor 4 nanti aku bantu buat bikin juga, karena kayaknya bakal dikasihnya besok kayak gitu. Terus PPT mentor ini nanti isinya adalah PPT mentor yang akan digunakan di selama training gitu. Jadi nanti kalau mentor ada yang ngirim by WA, masukin aja ke sini. Kalau misalkan by LMS juga bisa masukin ke sini buat dokumentasi kita juga. Terus selanjutnya ada form feedback. Nah, form feedback itu yang udah aku bilang tadi. Ini kita buka aja. Nah, form feedback ini nanti, ini kan baru aku buat day 1 ya. Sisanya bisa diduplikat dari sini. Dan kalau mau tahu apa aja yang harus dibuat form feedbacknya, maksudnya buat day berapa aja, itu bisa lihat di foldernya Data, Analytics, and Visualization. Di situ udah jelas gitu. Udah ada kayak form feedback apa aja sih yang harus dibuat. Gitu. Terus nanti di form, sebelumnya pernah pakai form Google Form nggak, Desi? Udah pernah. Nah, ini aku buka ya. Jadi di Google Form itu kan, aduh, ini aku bukan editor lagi. Jadi kalau di Google Form kan kalau misalkan kita mau generate responsnya, itu kan bisa milih ya, mau bikin spreadsheet baru atau pakai yang udah ada. Nah itu nanti pakai aja yang udah ada dan arahin ke sini feedbacknya, supaya semuanya jadi satu form feedback gitu, nggak kepisah-pisah. Kayak gitu untuk responsnya. Nanti bisa dijelasin dibantu jelasin sama Afko juga ya. Kayak gitu. Itu untuk form feedback. Nah, di form feedback itu nanti kan kalau ketika kamu submit form feedback suka ada message-nya lagi kan. Nah, itu tuh nanti ada checkout key-nya yang tadi aku udah bilang, di mana checkout key ini kan buat studentnya absen ya. Iya. Nah, checkout key-nya itu sebelum kamu kirim feedback, itu kamu bisa cek dulu checkout key-nya di spreadsheet B2B nanti. Jadi kan di spreadsheet B2B tadi udah ada tulisan kan checkout key-nya, misalkan anggur. Nah, udah cocok belum sama yang di di form feedback gitu. Kayak gitu ya. Supaya nanti studentnya nggak nanya-nanya kok ini nggak bisa atau gimana. Kayak gitu. Nah, terus habis form feedback itu ada final project. Nah, spreadsheet final project ini isinya kayak apa? Ini aku tunjukin juga. Jadi final project itu kan nanti ini ya. Final project itu kan nanti waktunya tentatif ya, seperti yang udah aku mention pas interview kemarin. Jadi waktunya tuh nggak full day kayak yang offline. Nah, jadi spreadsheet-nya itu nanti gini. Yang pertama di sini ada sheets
list kelompok, isinya tuh apa aja? Isinya ada nama, terus nanti ada judul final project-nya, ada nama dataset yang dipakai apa, link datasetnya yang mana, terus nanti akan di-approve by mentor gitu. Apakah datasetnya udah boleh digunakan atau belum? Kalau belum, berarti nanti kalau misalkan belum, berarti nanti di sini mentor juga kasih feedback kenapa belum di ACC. Terus yang di terakhir ini ada link PowerPoint, ini buat terakhir banget setelah mereka mau presentasi gitu. Udah gitu, terus selanjutnya adalah jadwal mentoring. Nah, jadwal mentoring ini nanti gini sifatnya. Misalkan nih, kelompok 1 mau mentoring, karena ini waktunya fleksibel ya, maksudnya tentatif. Misal dari kelompok 1, oh aku mau mentoring nih tanggal 8 Juni jam 8.20 sampai 8.40. Mereka ngisi nih di sini kelompok 1. Nanti mereka akan konfirmasi ke kelas manajernya. Gitu ya. Akan konfirmasi ke kelas manajernya, kemudian kelas manajernya akan konfirmasi ke mentor juga. Mas, kira-kira tanggal 8 Juni jam 8.20 sampai 8.40 bisa nggak mentoring untuk kelompok 1? Kalau mentornya bisa, berarti kalian bilang bisa ke kelompoknya, lalu ganti aja warnanya jadi hijau yang menandakan bahwa mentor sudah bersedia. Gitu. Nah, kan udah aku mention juga kalian nanti berdua ya. Nah, kalian ini berdua nanti bakal handle 4 kelompok. Jadi nanti misalkan Philip kelompok 1 sampai 4, Daisy handle kelompok 5 sampai 8. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kalian nggak handle orang terlalu banyak dan bisa lebih enak gitu dalam nge-remindernya. Karena yang kita harapkan di sini kelas manager bisa ngebantu nemenin learning prosesnya si Journey gitu. Si learning prosesnya si student. Kayak gitu. Nah, terus untuk jadwal presentasi sebenarnya sama kurang lebih, tapi nanti ini akan lebih strict karena harus janjian sama pihak BNI-nya juga. Karena juri presentasinya tuh nanti ada dari mentor sama dari pihak BNI-nya ada 2 orang, jadi bertiga. Jadi makanya ini nanti akan lebih strict dan akan diumumkan lebih lanjut. Dan yang terakhir di sini ada spreadsheet Q&A. Spreadsheet Q&A ini gunanya apa? Gunanya adalah untuk nge-provide pertanyaan-pertanyaan student yang belum terjawab selama mentoring. Jadi misalkan mentoring nih waktunya kan cuma 20 menit. Nah, misalkan ya udah 20 menit pas mentoring studentnya udah paham, udah selesai gitu. Tapi ternyata di luar mentoring studentnya punya pertanyaan yang entah itu jatah mentoring dia udah habis, karena kan jatahnya cuma 2 kali kan tiap kelompok. Atau kayak pertanyaannya tuh terlalu receh kalau ditanyain saat mentoring. Nah, mereka bisa tanya di sini. Nanti ketika mereka tanya di sini, sama setelah mereka tanya, mereka konfirmasi ke kelas manager, lalu kelas manager ngasih tahu ke mentor gitu, Mas tolong dijawab dong ini pertanyaannya. Nah, kalau mentor jawabnya by WA, maksudnya WA nulis di grup aja, grup kita, nanti CM yang bantu masukin jawabannya ke sini. Gitu, kurang lebih untuk final project. Terus yang terakhir mungkin ada sertifikasi Web3 School. Ini nanti sertifikasinya itu ada 2 gelombang ya. Aku lupa jadwal gelombangnya, nanti kamu bisa lihat di spreadsheet B2B. Jadi sebenarnya mereka tuh bisa ngerjain langsung gitu. Misalkan habis attempt 1, mereka bisa langsung ngerjain attempt 2. Cuman ini aku jarakin 1 minggu, kenapa? Supaya mereka bisa belajar dulu dari soal yang dikasih. Jadi nanti setelah mereka semua udah ngerjain attempt yang pertama, itu tuh mereka akan kita kasih soalnya gitu, supaya mereka bisa belajar. Kayak gitu. Nanti baru mereka ngerjain lagi attempt 2. Harapannya supaya mereka bisa lulus semuanya dapat sertifikat dari Web3 Schools ini, karena harganya juga lumayan. Kayak gitu. Nanti bisa dibaca guideline-nya dulu. Di sini di dalam itu ada guideline-nya, ada soalnya kayak apa, nanti bisa dilihat-lihat ya, supaya lebih jelas. Gitu. Kalau guideline kayaknya bakal aku ganti sih, karena beda tanggal ya. Tapi bisa lihat benchmarking-nya dulu di situ. Nah, terus yang terakhir ini adalah assessment grading. Kalau outline ini nggak usah dihiraukan, nanti ini cuma kayak petunjuk teknis doang, kayak apa, estimasi waktu gitu. Nah, untuk assessment grading, bentar loading. Aku minum bentar.
Nah, untuk spreadsheet assessment grading ini belum aku edit juga. Ini nanti masih peserta data. Nah, ini kan sebenarnya kelulusannya si student itu ada syarat-syaratnya ya. Kayak syarat-syaratnya tuh nilai kehadiran harus berapa, keaktifan bobotnya berapa, post test bobotnya berapa, final project bobotnya berapa. Nah, makanya dibuat ini supaya kita bisa bantu mantau performa mereka gitu. Nih, di sini di total score ini kan ada rumus ya. Misalkan C4 20%, C4 tuh kehadiran. Berarti kehadiran mereka tuh bobot penilaiannya 20%. Terus D4 keaktifan. Keaktifan tuh bobotnya 10%. J4 J4 tuh ini average test score-nya dari post test day pertama sampai exercise tuh 30%, sama yang terakhir final project tuh 40% bobotnya. Ini nanti nggak usah diganti-ganti yang bagian sininya rumusnya, yang diganti yang kayak ini nih. Nanti aku hapus-hapusin yang harus kamu isi sendiri, yang harus diisi sendiri gitu. Nah, nilai-nilai ini dari mana dapatnya? Nilai-nilai ini tuh dapatnya dari LMS, Learning Management System. Nanti setelah ini mungkin ya kita akan explore, atau nanti sebenarnya bisa explore sendiri karena ada video tutorialnya. Jadi nanti nilai dari LMS kita pindahin ke sini. Gitu. Gitu ya. Desi. Terus buat keaktifan, sebenarnya yang PR adalah kita ngisi ya keaktifan nih. Jadi keaktifan kalau misalkan yang kehadiran pre-test, post-test, exercise, itu kan semua nilainya ada di LMS ya. Dan kalau yang exercise dan post-test ini kan yang nilai bakal mentor gitu. Nah, kalau kita bantu nge-grading buat keaktifannya aja. Keaktifannya nilainya gimana? Kalau kemarin aku ini bobot segini tuh aku ngambil gimana teman-teman yang nanya atau ngejawab pertanyaan mentor itu aku tambahin skornya 5 aja. Tapi ini juga belum fix karena aku belum nemuin ininya sih kayak yang paten skornya tuh segini. Jadi makanya aku kemarin nyatet-nyatetin kayak nambah-nambahin 5 aja dulu supaya ke tracking gitu ketahuan mereka tuh mereka ininya berapa sih apa namanya? Mereka tuh seberapa aktif gitu. Makanya aku tambahin 5 dulu biar ketahuan. Paling gitu sih. Nah, nanti ketika skornya udah keluar semua dan tadi ya KKM-nya adalah 75 dari 100. Jadi nilai ini nih yang total skor ini kalau misalkan mereka udah di atas 75, kolomnya akan berubah jadi warna hijau dan statusnya ini nanti jadi completion. Jadi kalau misalkan mereka di bawah 75 nilainya, statusnya ini adalah participation aja. Kayak gitu. Dan ini ada ranking yang terakhir, ranking ini buat leaderboard aja sih. Buat leaderboard yang akan di-announce di kelas offline terakhir supaya mereka lebih aktif lagi lebih semangat dan aktif untuk pengerjaan final project-nya. Gitu. Final project-nya tuh di sini sebutannya ALP atau Action Learning Program. Gitu ya untuk assessment grading. Terus udah sih sisanya nggak ada lagi. Itu untuk drive yang business intelligence-nya. Yang bakal banyak kamu pakai gitu. Kalau misalkan kamu bingung bisa benchmarking ke ini nih data visualization. Gitu ya. Oke, kita balik lagi ke slide apalagi yang belum kita bahas. Oh, CM Sprint. Kalau CTBNI sama Drive CT itu sama harusnya. Kita akan ke CM Sprint. Nah, CM Sprint ini isinya apa? Yang pertama, Kak, sorry Kak, boleh kenapa? putus-putus apa Oh, aku oke. yang Masih nggak? udah nggak? Oke. Sampai dari mana tadi putus-putusnya? Pas mau switch ke PPT terus tiba-tiba ke sini itu putus-putus. Oke, ya udah. Jadi aman ya yang tadi? Yang assessment Aman, grading aman? aman. Oke. Nah, selanjutnya ada CT Sprint. Nah, CT Sprint itu apa sih? Jadi di sini tuh aku bakal nge-list kayak to-do list CM tuh apa aja selama 1 minggu seperti yang udah aku kirim tadi, udah aku sebut tadi. Nah, yang pertama di sini sheets yang pertama tuh isinya adalah link-link penting yang mungkin kamu butuh gitu ya. Di sini. Nah, weekly report nih fungsinya apa? Weekly report tuh ya ini aja sih report mingguan sih biasanya, tapi kalau CMCT aku tentatif aja, nggak pasti. Tapi kalau misalkan yang Zenius tuh biasanya yang aku pasti gitu, karena Zenius kelasnya banyak.
Terus selanjutnya di sini ada CM Sprint. Nah, CM Sprint ini isinya kayak to-do list CM per program. Ini kayak Genius Data Analytics, udah aku bagi-bagi. Nanti kamu ada di sini nih, yang merah ini sama Philip. Ini belum aku isi karena aku kemarin masih bingung aja sih harus mau nge-assign apa. Jadi ini belum aku isi. Jadi mungkin bakal aku udah isi di hari Kamis atau Jumat sih paling. Gitu, dan nggak terlalu banyak harusnya. Karena aku udah bantu beberapa juga. Gitu ya, untuk yang sprint. Jadi nanti to-do list di sini ada programnya apa, job listnya apa, deadline-nya kapan, penanggung jawabnya siapa, statusnya udah dikerjain atau belum, sama keterangannya kalau misalkan memang ada yang harus aku tahu. Gitu. Jadi statusnya kalau misalkan ini di sini make sure persiapan final project kick off, instruksi project, rubrik penilaian, record kelas batch sebelumnya. Kalau udah dikerjain boleh di checklist. Gitu ya. Nah, terus kalau checklist buat CM sebenarnya bisa dilihatnya kalau buat BI bisa dilihat di sini. Nah, ini banyak nih, nanti bisa dibaca-baca ya apa sih yang harus ini sebenarnya memudahkan aja sih, kayak oh aku harus nyiapin ini, oh aku harus nge-reminder ini. Kayak gitu. Dan biasanya ini kepake di awal-awal doang karena masih baru dan harus banyak ngecek-ngecek, tapi nanti seiring berjalannya waktu biasanya udah autopilot aja sih yang harus dikerjain apa. Kayak gitu ya. Jadi ini harapannya bisa ngebantu inilah memahami job desk kayak sebelum kelas, pas kelas, sama after kelasnya. Terus sama yang terakhir di sini ada caption benchmarking. Di sini kamu bisa lihat-lihat caption-caption yang sering kita pakai untuk reminder mentor, reminder kelas, ke student, kayak gitu. Ini di sini ada semua. Dan yang aku bilang tadi untuk summary-nya itu tuh nanti di sini ada juga. Ini contoh summary yang dikasih ke mentor ya. Yang dikasih itu pemahaman dari aspek pemahaman materi, interaktif kelas, sama rate mentor. Nah, ini semuanya bisa didapetin di form response feedback. Gitu. Mungkin itu untuk CT Sprint ya. Terus kita lanjut dulu. Channelnya tadi ya, ada Slack sama WhatsApp. Dan yang Slack yang dipakai tuh buat announcement aja, atau kalau misalkan Desi mau ngehubungin kamu, ngehubungin tim finance, atau yang bukan berhubungan sama CT gitu. Kalau yang berhubungan sama CT mostly by WA aja, nggak usah pakai Slack. Gitu ya. Terus di WhatsApp grupnya ada 4 kurang lebih. Ada BNI bareng dibimbing. Ini sebenarnya kayaknya enggak deh. Kayaknya 3 doang nih berarti. Jadi internal dibimbing aja, isinya cuman aku sama CM-CM dari CT-CT yang lain. Nah, terus ini ada grup koordinasi mentor BI atau PM. Jadi nanti kamu masuknya ke grup koordinasi BI, di sini ada. Nanti aku invite juga. Sama yang terakhir ada grup bareng student yang BI. Gitu ya. Nah, terus untuk akun-akun yang kamu akan pakai itu ada di sini. Jadi semua folder-folder tadi bisa kamu buka pakai link yang Gmail ini. Sorry, aku gedein. Semua akun-akun yang akan kamu buka tadi, folder-folder itu akan bisa diakses cuman pakai email ini. Jadi seperti yang kamu mau bilang tadi, kamu bisa, ini aku share entire screen dulu deh. Nah, kamu bisa buka Google Chrome. Biasanya kan kalau buka Chrome tampilannya gini kan. Ya. Nah, kamu bisa bikin user baru di sini dan login pakai email ini. Biar nggak kecampur sama yang pribadi gitu. Nah, terus LMS itu akunnya pakai yang ini ya. LMS bisa pakai akun ini. Atau kalau nggak pakai email bisa pakai username aja. Karena email kayak kepanjangan. Nah, itu. Username-nya itu, password-nya ini. Link LMS-nya bisa dilihat di tadi ya, di apa? CM Sprint, di situ aku masukin link LMS juga. Nah, cara pakai LMS-nya gimana? Ini kamu bisa explore dulu, nonton recording tutorial LMS setelah ini ya. Soalnya memang kalau dijelasin kayaknya agak lama karena udah ada record-nya juga, jadi nanti bisa ditonton ya. Gitu. Dan terakhir setelah kita Zoom, itu kan ada record-nya ya. Ada record-nya. Nah, dulu tuh kita upload record-nya di YouTube. Cuman karena ada satu dan lain hal dan
kadang tuh YouTube kena copyright. Jadi kita uploadnya sekarang di AWS namanya. Nah, nanti kamu bisa lihat tutorial download recordnya kayak gimana. Terus sama tutorial upload AWS-nya sampai ke upload ke LMS-nya tuh gimana caranya. Itu nanti bisa dilihat di sini juga. Nah, perlu dicatat juga nih bahwa record ini cuman bertahan 3 hari di cloud. Jadi kalau kamu record Zoom pastiin selalu di cloud, jangan di komputer atau di laptop. Ya, kan kalau misalkan kamu nge-record di Zoom tuh ada pilihannya mau record di cloud atau di komputer. Nah, pilih selalu yang cloud. Gitu ya. Kenapa? Karena supaya ini layout-nya nggak berantakan. Soalnya kalau di komputer tuh suka berantakan layout-nya. Gitu. Pastiin di cloud, dan di cloud ini cuman kesimpan sampai 3 hari aja. Setelah 3 hari recordnya akan hilang. Jadi pastiin setelah habis kelas, kalau recordnya udah bisa di-download, pastiin langsung di-download dan di-upload ke AWS serta LMS student. Gitu. Cara uploadnya gimana nanti bisa dilihat ya di sini. Nah, satu lagi kalau misalkan Zoom itu yang bisa record cloud itu cuman host. Jadi nanti silahkan setiap kamu habis join Zoom, kalau misalkan ada kelas nih, kamu join Zoom, itu kan suka di bawah kan ada tab participants ya. Ya. Nah, itu bisa kamu pencet participants, terus di kanan bawah window-nya tuh yang di titik 3 di sebelah mute all kalau kamu host. Itu tuh ada kayak tulisannya claim host gitu. Karena ini aku host-nya, jadi kamu nggak bisa claim host. Gitu. Jadi di sini ada claim host. Nanti bisa diklaim, kodenya itu 11. Kodenya tuh ini. Nah, itu kodenya. Kayak gitu, supaya kamu bisa record di cloud. Nah, mungkin itu sih. Nah, mungkin sampai sini dulu. Ada pertanyaan nggak dari Desi? Mungkin yang aku masih bingungin yang terkait check out itu kan buat presensi ya, Kak. Nah, tadi tuh ada check out-nya anggur atau segala macam. Nah, kayak belum kebayang gitu, Kak, pas setelahnya itu kayak gimana? Bakal terintegrasi dengan link lain atau bagaimana? Oke, jadi gini. Tadi ya, kan di B2B ada list kode checkout-nya apa aja kan? Nah, di form feedback itu tuh ya pokoknya kayak Google Form, kalau kamu habis submit kan suka ada message-nya lagi kan? Iya. Nah, itu tuh nanti kamu bisa taruh, ini bentar aku masih share screen, entire screen nggak? Ini kelihatan nggak ini tuh? Kelihatan. Oh, kelihatan, oke. Nah, di form feedback, nih, misalkan checkout-nya tadi anggur kan? Iya. Kamu bisa di bagian setting ini, terus di presentation, ini tuh ada confirmation message. Jadi ini message yang akan keluar setelah submit form feedback-nya. Nah, di sini kan dimasukin kan anggur. Supaya apa dimasukin sini? Supaya studentnya tahu checkout-nya tuh anggur. Nah, setelah si student dapat checkout anggur, mereka akan buka LMS untuk melakukan presensi. Gitu. Jadi gimana presensinya? Ini kalau Ini kalau di tampilan student, presensinya tuh nanti gini. Nih ada checkout nih. Terus ada kode, student bisa masukin anggur. Ini kenapa salah ya? Karena ini bukan di kelas ini checkout-nya bukan anggur. Gitu. Kebayang nggak, Des? Kebayang. Iya, gitu kurang lebih. Ada lagi yang mau ditanyain sebelum kita lanjut? Memang agak membingungkan sih karena belum megang langsung ya. Nanti setelah ini boleh dieksplor lagi sih. Jadi kalau misalkan sekarang belum ada pertanyaan dan setelah ini pas explore ada pertanyaan, boleh. Gitu ya. Kita lanjut dulu mungkin ya. Nah, ini yang terakhir ada mutual agreement selama kita nanti 1,5 bulan ke depan mungkin ya. Yang pertama ada dari point communication, di mana di atas jam 10 aku kadang masih suka balas kalau misalkan memang lagi buka laptop. Tapi kalau misalkan aku lagi nggak buka laptop tapi buka HP, aku biasanya masih balas. Cuman kalau misalkan sifatnya technical atau yang harus aku cek dulu di laptop, mungkin aku akan balas besok paginya. Gitu. Tapi aku nggak masalah mau kamu chat kayak jam 1:30 pun juga aku nggak apa-apa, tapi jangan berharap dibalas aja gitu. Karena aku biasa juga udah tidur. Tapi kalau misalkan kamu takut lupa,
mau nanya, ya udah nggak apa-apa, tanya aja. Misalkan 1:30 kamu baru ada pertanyaan, ya tanya aja. Nanti akan aku balas pas aku buka WhatsApp lagi gitu. Terus yang kedua, apapun yang lagi dijalanin yang berpotensi menghambat pekerjaan kamu, silahkan dikomunikasikan sekecil apapun masalahnya gitu. Supaya aku tahu dan siapa tahu aku bisa bantu ngasih pandangan juga gitu ya. Kayak gitu. Dan yang terakhir, untuk task-nya sebenarnya flexible working hour. Tapi settingan pekerjaan kayak sprint tadi, aku akan selalu update di hari Senin sampai Jumat dengan deadline-deadline yang maksimal Jumat gitu. Tapi biasanya aku nggak pernah ngeset deadline Jumat, pastinya deadline-nya aku maksimal banget hari Selasa atau Rabu karena memang task-tasknya itu nggak perlu waktu banyak untuk ngerjain sih biasanya. Kalau task-task CM pas udah running kelasnya nanti. Gitu. Dan karena kita banyak tektokan sama pihak ketiga juga, dan pihak ketiganya ini kebetulan karyawan, jadi diusahain kalau misalkan kita bisa aktif di jam administrasi yang tadi kamu udah bilang, jam 8 sampai jam 5 sore. Gitu, supaya nyaman juga sama kliennya. Jadi kayak reminder-reminder, nah itu kalau bisa dilakukan di jam-jam kerja. Kenapa? Karena beberapa orang atau beberapa pesertanya tuh pakai WhatsApp-nya WhatsApp bisnis gitu yang buat kerja. Jadi takutnya kalau misalkan kita reminder di luar jam kerja, nanti mereka udah nggak buka WA kerjanya aja sih, takutnya jadi nggak baca. Kayak gitu deh kurang lebih. Mungkin itu sih paling dari aku buat onboarding kali ini. Dari kamu ada yang mau ditanyain dulu kah sebelum aku tutup? Kayaknya kalau dari aku belum ada pertanyaan. Mungkin setelah aku explore nanti, kayaknya bakal ada pertanyaan deh, Kak. Oke, boleh. Silakan. Nah, ini aku add kamu ke WA dulu ya. Sebentar. Wait. Sebentar, aku lupa deh. Bentar. Grupnya adalah ini satu. Nah, itu grup yang masuk nggak invitation ya? Masuk. Itu satu buat yang grup kita bertiga, buat diskusi-diskusi, itu santai aja di situ. Terus yang sama mentor itu mana ya? Oh ini yang sama mentor nih Mas Noel, mentornya. Kamu bisa langsung kenalan aja kayak kenalin diri siapa dan sebagai apa gitu ya. Itu terus satu lagi, bukan satu lagi. Terus ini grup internal kita. Ini grup internal kita sama yang terakhir ada grup yang sama peserta. Bentar. Kalau untuk yang peserta mah kenalannya nanti ya, Kak? Iya, bareng aja. Soalnya si Firip juga belum kenalan. Oke. Sore aja, sorean. Nah, gitu. Udah semua sih harusnya. Nah, itu nanti yang kamu bisa kenalan dulu di yang Mentor.
mentor, Barudak Corporate, pokoknya yang tiga semua grup kecuali yang ada pesertanya. Yang ada pesertanya tuh yang ada foto grupnya. Gitu. Ada yang mau ditanya lagi? Tadi udah invite grup. Terus nanti link-link penting yang bakal berhubungan sama BI aku taruhnya di grup yang kita bertiga aja. Kalau misalkan tadi kan Kak Philip itu mau ini ya sharing sama yang CM sebelumnya. Nah itu tuh tektokannya gimana? Nah, itu nanti langsung PC aja ke CM sebelumnya. Kalau enggak ngobrol aja di grup. Itu namanya Afko sama Gita. Berarti BTW, Philip seumuran sama kamu, dia semester 6 juga, lagi bangkit dia. Oh iya. Apa tadi BTW apa? Untuk yang Kak Afko sama Kak Gita itu berarti ada di Barudak Corporate. Iya, ada di situ. Ini dari aku belum ada pertanyaan lagi sih, Kak. Oke, kalau gitu. Mungkin itu aja ya, silakan dieksplor dulu abis ini. Supaya meetingnya juga nggak terlalu lama nih, aku matiin recordnya. Ini nanti aku